Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Irsyad dan teman-teman atas perhatiannya. Perkenalkan, saya Sinjah Fatihatul Rahma dengan NIM akhir 177. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Siti Revaiza Putri Jalaksana dengan NIM akhir 347. Saya Salwa Alivia Zahra Harahap dengan NIM 2410611045. Saya Fahnanialia Zahra dengan NIM 2410611067. Perkenalkan, nama saya Tasbih Azhara dengan NIM 2410611066. Teman-teman, pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika sebuah keputusan pemerintah ternyata merugikan kita? Kemana kita harus mencari keadilan? Nah, disinilah peran penting Peradilan Tata Usaha Negara, atau yang biasa kita kenal dengan PTUN. Pada video kali ini, kami akan membahas proses penyelesaian sengketa tata usaha negara di PTUN. Tapi sebelum masuk lebih jauh, ada fun fact menarik nih. Tahu gak kalian, di PTUN justru rakyat biasa bisa menggugat pemerintah loh. Jadi, meskipun yang digugat adalah pejabat atau badan negara, posisi keduanya tetap setara di hadapan hukum. Menariknya lagi, walaupun undang-undang ini lahir pada tahun 1986, PTUN baru benar-benar bisa beroperasi pada tahun 1981. Butuh waktu 5 tahun untuk benar-benar siap menjalankan tugasnya. Jadi, apa sebenarnya PTUN itu? PTUN merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang bertugas memeriksa, mengadili, memutus sengketa antar warga negara atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat pemerintahan. Lalu, mengapa keberadaannya begitu penting? Karena dalam menjalankan tugasnya, pemerintah sering mengeluarkan berbagai keputusan yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Apabila keputusan tersebut dianggap merugikan atau bertentangan dengan hukum, masyarakat dapat mencari perlindungan hukum melalui PTUN. Nah, apa sih dasar hukumnya PTUN itu? PTUN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Nah, setelah memahami gambaran umumnya, selanjutnya teman saya akan menjelaskan mengenai pengertian sengketa dan objek sengketa PTUN. Sekian, terima kasih. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga negara atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat pemerintahan akibat dikeluarkannya suatu keputusan administrasi pemerintahan. Objek sengketa yang diajukan ke Petun pada umumnya berupa keputusan tata usaha negara atau Ketun. Ketun adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan yang bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Konkret berarti objeknya jelas, individual berarti ditujukan kepada pihak tertentu, sedangkan final berarti keputusan tersebut sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut. Contoh ketun yang dapat menjadi objek sengketa adalah pencabutan izin usaha, pemberhentian aparatur sipil negara, pembatalan sertifikat, maupun penolakan permohonan tertentu oleh instansi pemerintah. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana proses pengajuan gugatan di Petun. Selanjutnya, saya akan membahas tentang proses pengajuan gugatan di PTUN. Proses penyelesaian sengketa di PTUN dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan. Gugatan diajukan secara tertulis kepada PTUN yang berwenang. Dalam surat gugatan harus dicantumkan identitas penggugat dan tergugat, objek sengketa, alasan gugatan, serta tuntutan yang dimohonkan kepada pengadilan. Pada prinsipnya, gugatan harus diajukan paling lambat 90 hari sejak keputusan diterima atau diumumkan kepada pihak yang bersangkutan. Setelah gugatan didaftarkan, pengadilan akan memeriksa kelengkapan administrasi dan syarat-syarat gugatan. Jika terdapat kekurangan, penggugat diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Apabila seluruh syarat telah terpenuhi,
maka perkara akan ditetapkan untuk disidangkan dan para pihak akan dipanggil secara resmi oleh pengadilan. Untuk selanjutnya, bagian tahapan persidangan dan putusan di PT UN akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai persidangan dan putusan dalam PT UN. Dalam persidangan, hakim memeriksa gugatan, jawaban tergugat, alat bukti, dan keterangan para pihak. Setelah seluruh proses selesai, hakim akan menilai apakah keputusan yang disengketakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jika gugatan dikabulkan, keputusan tersebut dapat dinyatakan batal atau tidak sah. Sebaliknya, jika gugatan ditolak, maka keputusan tersebut tetap berlaku. Di sini aku akan lebih lanjut membahas terkait dengan upaya hukum. Oke, jadi terhadap putusan PT UN, para pihak itu masih memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum apabila merasa belum memperoleh keadilan yang cukup. Upaya hukum yang tersedia itu meliputi banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, kasasi ke Mahkamah Agung, dan dalam kondisi tertentu bisa melakukan peninjauan kembali. Adanya upaya hukum ini menunjukkan bahwa sistem peradilan itu masih memberikan kesempatan kita kepada para pihak untuk memperoleh pemeriksaan yang lebih lanjut terhadap putusan yang telah dijatuhkan. Sebagai kesimpulan, PT UN ini memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak-hak masyarakat terhadap keputusan pemerintah yang dianggap merugikan. Melalui putusan PT UN, setiap keputusan administrasi pemerintahan dapat diuji legalitasnya, sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan, dan pemerintahan yang bertanggung jawab. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai proses penyelesaian sengketa tata usaha negara di Peradilan Tata Usaha Negara. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.